Bismillah, baik pemirsa El Kalam, kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Ini menarik lagi nih para Ustadz. Pak Ustadz, seseorang meninggal, akunnya masih aktif, dan sifat akun ini masih menghasilkan uang. Masya Allah. Terus pertanyaannya, siapa yang berhak pegang kendalinya? Apakah akun tersebut termasuk harta waris? Wong wujudnya bukan benda, nggak kelihatan, yang harus dibagi-bagi ke keluarga, ke ahli waris. Atau ini sifatnya harus bagaimana para Ustadz? Nah ini, Fadol siapa yang mengawali? Ustadz Taib, Masya Allah, tafadol Ustadz Taib. Kalau boleh saya ringkas, ada dua pertanyaan. Yang pertama, siapa yang berhak mengelola? Dan yang kedua, apakah akun tersebut masuk kategori harta warisan? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kami hanya dapat menyampaikan secara singkat padat, yang mengelola adalah yang diberi amanah. Nah, pertanyaannya ketika misalnya dulu ketika hidup itu tidak ada wasiat, maka bagaimana? Ya dirembuk oleh keluarga siapa yang berhak mengelola. Di intinya siapa yang berhak mengelola adalah yang mendapatkan wasiat atau disepakati oleh keluarga, beliau diberi amanah untuk mengelola akun tersebut. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah apakah akun itu termasuk harta warisan? Maka di sini saya perlu menukil kitab Mausua' al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih yang diterbitkan oleh Kementerian Auqaf dan Keagamaan oleh pemerintah Kuwait yang merupakan hasil diskusi dari para pakar ahli fikih seluruh dunia begitu. Jilid 11 halaman 206 mengenai definisi atau pengertian dari harta warisan. Nah, jumhur ahli fikih yaitu mayoritas ulama-ulama fikih lintas mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi mengenai harta warisan atau bahasa Arabnya adalah tarikah, makna harfiahnya adalah harta peninggalan si mayit. Itu adalah hiya kullu ma yakhlufuhu al-mayyitu minal amwali wal huquqi as-sabitati mutlaqan. Harta peninggalan atau harta warisan adalah seluruh atau segala yang ditinggal oleh si mayit, baik itu berupa harta maupun hak-hak yang tetap secara mutlak. Maksud secara mutlak itu artinya apa? Segala yang terkait dengan peninggalan dari si mayit yang kemudian itu bisa bahasa bagus, bisa mendatangkan materi atau mempunyai benefit atau manfaat. Jadi sekali lagi, karena di sini adalah kullu ma yakhluful mayit, segala yang ditinggal oleh si mayit, baik berupa harta atau hak-hak yang tetap secara mutlak, yang kemudian bisa diambil manfaat atau diambil benefit secara materi, maka akun, apalagi tadi disampaikan, masih bisa aktif dan mendatangkan uang. Maka menurut kami, secara definisi umum ini, kembali ke pertanyaan, apakah akun itu termasuk harta warisan si mayit, maka bisa masuk kategori harta warisan tersebut. Nah, mungkin para asatidah yang lain bisa menambahkan secara lebih terperinci. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khairan katsiran untuk Ustadz Taib kita. Singkat cerita, dari yang sampaikan Ustadz Taib, ini adalah harta waris. Nah, mungkin ada Ustadz yang mau menjabarkan nanti teknisnya seperti apa. Tafadhol. Khair, Ustadz Bani. Jadi Tafadhol. akun YouTube ya Satri. Ya. Segala macam akun Semua medsos, akun. segala macam akun medsos. Nggih, coba kalau misalnya kita mencoba mencari di berbagai literatur klasik, mungkin nggak akan menemukan. Ya. Karena belum ada zaman Belum ada itu, internet, begitu ya. kan. Mau nyari-nyari juga nggak akan Sos. ketemu. Akhirnya kita hanya menemukan yaitu di salah satu fatwa kontemporer dari Darul Iftah Misriyah yang berbicara mengenai hukukul milkiyah fikriyah gitu kan. Jadi hak-hak yang mana itu dari sesuatu yang dihasilkan berdasarkan pikiran seseorang tersebut yang itu menjadi hak kepemilikannya.
Jadi itu mungkin bisa didekatkan atau mungkin difahamkan sebagai sebuah hasil daripada karya seseorang tersebut. Kekayaan intelektual. Nah, mungkin secara istilah lebih tepatnya kekayaan intelektual. Nah, ketika berbicara mengenai kekayaan intelektual, Darul Ifta menyamakan kekayaan tersebut dengan harta. Teksnya di sini menyebutkan fa inna hadza yaj'alu limithli hadhil huquq hukmul maliyah. Jadi bahwasanya ini menjadikan seperti hak-haknya kepemilikan hukum harta sebagaimana umumnya. Jadi disamakan harta yang hasil intelektual ilmiah tadi dengan Harta benda. harta benda. Hmm. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengannya masuk. Seperti misalnya ketika ada orang ingin mengambil, ketika ada orang ingin mengelola dan sebagainya, ya harus dengan seizin orang yang dimilikinya. Kalau konteksnya di sini waris berarti apa istilahnya ahli warisnya. Jadi harus kembali kepada ahli warisnya. Jadi sudah ada jawaban mungkin kalau kita mencoba mencari, ya tetap dianggap sebagai harta warisan, tetapi disamakan dengan bahasanya apa Ustaz Parman tadi? Kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual Ya. dan sudah disamakan dengan Harta benda. harta benda hukmul maliyah. Allah taala. Masya Allah, barakallah fik, jazakallah khairan kafiran untuk Ustaz Bani. Secara singkat, intinya ini harta waris Ustaz ya, Ya. termasuk kalian tentu. Ada yang mau menambahkan para Ustaz? Cukup. Baik, sekedar closing pemirsa, karena pernyataan dari dua Ustaz tadi itu sangat gamblang ya. Di antara kelebihan El-Kalam kita ini, jadi kita dalam menyuguhkan menjawab pertanyaan itu tidak hanya sekedar Al-Quran dan As-Sunnah, karena siapapun bisa menerjemahkan itu dan kemungkinan salahnya besar. Tapi kita menghadirkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama, sehingga kita tidak offset. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.